Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tentang perencanaan ekonomi regional, yaitu untuk fungsi produksi dan estimasi pertumbuhan ekonomi. Ini adalah video untuk pertemuan pengganti di mata kuliah ekonomi wilayah dan kota di PWK ITERA tahun 2025. Yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama tentunya adalah fungsi produksi dan estimasi pertumbuhan ekonomi yang keduanya. Kita masuk ke bagian fungsi produksi yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi produksi? Jadi kalau kita bicara tentang fungsi produksi, itu kita tentunya bicara tentang perusahaan. Nah, apa itu perusahaan? Perusahaan tentunya adalah organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja, modal, tanah, atau bahan mentah dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Nah, di sini tadi kan ada kata-kata produksi ya. Nah, produksi itu ya maksudnya adalah perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya yang menjadi output, yaitu bentuknya barang atau jasa. Nah, jadi aktivitas produksi ini berkaitan dengan seluruh aktivitas ya yang terlibat dalam memproduksi barang atau jasa tadi. Ya, contohnya kita meminjam untuk membangun, meminjam uang gitu ya untuk investasi. Jadi kita mengambil sejumlah uang dari bank dengan tujuan untuk menghasilkan produksi yang lebih dan tentunya pendapatan yang lebih. Ya, pendapatan tersebut yang digunakan untuk mengembalikan si pinjaman ini. Atau bisa juga mengekspansi fasilitas produksi gitu ya. Nah, kita juga bisa menambah begitu. Yang tadinya 1 jadi 2, yang tadinya 2 gedung jadi 10 gedung gitu ya, ekspansi. Lalu kemudian merekrut tenaga kerja, ya tentunya kita memerlukan yang namanya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa ini untuk berproduksi ya. Kemudian menjalankan pengendalian mutu ya, ini dari aspek keberjalanannya tentunya ada monitoring dan evaluasi sama ya di dalam perencanaan maupun di produksi kelihatannya. Lalu ada akuntansi biaya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi produksi secara khusus ya. Jadi fungsi produksi ini adalah perwakilan atau representatif dari kondisi di dunia nyata yang berkenaan dengan perilaku produsen ya, di dalam melakukan produksi. Nah, jadi fungsi produksi ini dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan seorang atau sebuah entitas produsen ya, perusahaan, memaksimalkan output dengan menggunakan berbagai kombinasi sumber daya input yang jumlahnya terbatas, yang jumlahnya langka. Jadi di sini kita bicara tentang efisiensi begitu ya. Berapa jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan dengan keterbatasan apa saja tadi ya, modal, tenaga kerja, tanah gitu ya, sumber daya alam dan seterusnya. Itu bagaimana menghasilkan sejumlah output tadi. Jadi fungsi produksi ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara input dan output. Kita sudah belajar di IO bahwa ada koefisien teknis ya. Nah, ini mengacu atau merujuk pada fungsi produksi juga ya bisa dikatakan. Nah, dalam fungsi produksi kita bisa melihat input apa saja yang paling besar pengaruhnya terhadap output begitu. Jadi fungsi produksi juga menunjukkan kemampuan dari input untuk menghasilkan output. Nah, jika kita bicara input sebagai yang kita sebutkan dalam fungsi produksi, nah kita juga
perlu melihat berapa periode waktunya gitu ya dalam bahasan tentang fungsi produksi tersebut. Nah, ini pengertian yang perlu diingat ya. Jadi input ini adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu faktor produksi sendiri. Nah, input itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada input tetap, yaitu input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu, ya, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Contohnya pabrik atau perlengkapan khusus, mesin dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita punya pabrik misalnya ya, nah pabrik itu akan tetap segitu jumlahnya atau tidak berubah misalnya dalam waktu yang cukup panjang ya. Misalnya 10 tahun ya. Nah, dalam 10 tahun mungkin pabriknya itu hanya eh, tersedia sebanyak satu buah saja. Nah, baru nanti ketika sudah ada modal yang cukup, kita bisa menambah pabrik selanjutnya gitu ya. Atau mesin. Nah, mesin ini masuk di fungsi produksi atau input yang bersifat tetap ya. Jadi kita relatif tidak menambah mesin atau dari yang awalnya bukan mesin ke mesin itu dalam waktu yang lama. Nah, adapun input variabel itu maksudnya adalah input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat gitu. Contohnya bahan mentah atau tenaga kerja. Atau bisa juga mungkin modal ya kalau kita bicara penanaman modal lewat saham gitu. Ya, nah itu adalah input yang relatif lebih cepat berubah. Contohnya bahan mentah ya biasanya kalau UMKM ini mungkin harian ya waktunya, sementara kalau mungkin perusahaan yang lebih besar ya mungkin pekanan atau bulanan gitu. Nah, itu setiap harinya atau setiap bulannya, setiap pekannya bahan mentah yang dibeli itu pasti berbeda-beda. Ketika mungkin musim produksi yang sangat tinggi, musim konsumsi yang besar ya tentunya bahan mentah yang diperlukan besar juga. Ya, beda dengan ketika ya istilahnya low season gitu ya. Musim yang permintaan itu rendah gitu ya selama setahun. Nah, itu tidak terlalu banyak bahan mentah yang dibelikan. Nah, tenaga kerja juga seperti itu ya. Ada yang namanya perekrutan, ada yang namanya juga eh, keluar dari perusahaan. Nah, hal tersebut terjadi relatif lebih cepat daripada membeli pabrik ya atau mesin. Nah, dengan demikian kita juga perlu melihat bagaimana periode jangka waktu yang kita lihat gitu ya. Jika kita melihat periode jangka pendek, nah di sini artinya kita melihat periode yang paling tidak ada satu input tetap. Misalnya kalau kita bicara pekanan dalam sebuah pabrik, ya biasanya yang tetap adalah si pabriknya. Dia tidak akan ada perubahan ya dalam periode tersebut. Tapi mungkin dalam periode tersebut ada tenaga kerja atau ada pegawai yang mundur, resign, atau ada perekrutan. Nah, itu adalah perubahan ya dari faktor produksi. Nah, ada juga periode jangka panjang gitu ya. Artinya kalau periode jangka panjang itu semua faktor produksi baik yang tetap maupun yang variabel tentunya, nah itu adalah berubah. Jadi kalau misalkan dalam 5 tahunan terjadi peningkatan eh, fungsi produksi, ekspansi gitu ya. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan seluruh input yang digunakan. Nah, jadi itu pengaruh dari periode ya dalam melihat fungsi produksi ini. Nah, fungsi produksi ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matematis,
kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi ada produksi dilambangkan dengan Q, itu sama dengan, nah F dalam kurung ini notasi untuk fungsi ya. Artinya produksi ini dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di dalam kurung berikut. Nah, yang ada di dalam kurungnya yang memengaruhi besar produksi, yaitu fungsi produksi sendiri, atau input ya, itu ada modal atau kapital ya, K-nya itu dari kata kapital. Lalu kemudian ada labor, L, tenaga kerja. Nah, ada bahan baku atau kekayaan, raw material, dan teknologi. Nah, jadi keempat input ini ya menghasilkan produksi dalam suatu periode gitu ya. Nah, kombinasi keempat ini dan bagaimana pemanfaatannya itu mengaruhi berapa jumlah barang yang atau jumlah jasa yang diproduksi dalam satu kurun waktu oleh perusahaan. Nah, kalau kita berbicara fungsi produksi dalam jangka waktu yang singkat atau jangka waktu yang pendek, maka biasanya fungsi produksi ini hanya dipengaruhi oleh satu input variabel atau satu fungsi produksi saja, satu elemen saja. Nah, ini kita menggambarkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan gitu. Nah, karena hanya satu yang memengaruhi, maka tiga lainnya itu dianggap tetap. Nah, kalau kita berbicara fungsi produksi yang satu input variabel, maka ada prinsip law of diminishing returns namanya. Jadi hukum dari hasil return ini maksudnya adalah hasil yang kita dapatkan ya, kembali gitu ya. Jadi hasil yang kita dapatkan kembalinya diminishing. Diminishing ini artinya menurun begitu. Nah, jadi apabila satu macam input, misalnya tenaga kerja, itu penggunaannya terus ditambah sebanyak 1 unit, sedangkan yang lainnya konstan, maka produksi total itu akan meningkat ya di awal-awal. Tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, pertambahan si tenaga kerjanya, produksinya justru makin menurun. Nah, dan akhirnya malah mencapai nilai negatif. Jadi ketika kita menambah suatu faktor produksi, itu akan ada suatu titik yang hasil yang kita buat dari input tersebut itu mencapai titik maksimal begitu. Ya. Nah, lalu kalau kita tambahkan lagi artinya nanti akan ada penurunan. Nah, kita akan lihat di sini contoh kasus ya dari sebuah data fiktif yang menunjukkan besar jumlah pekerja atau kuantitas input labor mulai dari 0 sampai 6. Nah, lalu di sini ada input untuk modal, yaitu ya faktor yang lain. Nah, modal ini dianggap tetap gitu untuk setiap penambahan atau untuk setiap jumlah tenaga kerja. Nah, untuk menghasilkan konsep atau pembuktian konsep dari diminishing returns tadi, kita perlu memahami beberapa besaran dalam kasus kita nanti. Jadi yang pertama ada jumlah tenaga kerja, ini dinotasikan dengan L. Lalu ada jumlah total produk atau produk total TP. Nah, ada produk marginal. Nah, produk marginal ini notasinya MP dihitung dengan delta TP dibagi delta L. Kalau ada kata-kata delta, berarti di sini kita menghitung perubahan. Bukan panah ya. Delta itu artinya adalah perubahan. Artinya di sini ada perubahan tenaga kerja. Nah, asalnya 1 jadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya. Nah, berarti di sini perubahannya adalah
jumlah tenaga kerja akhir ya, A dikurangi jumlah tenaga kerja kalau awal jadi A lagi ya, kita pakai kata mula mungkin ya, M gitu. Nah, kalau gitu sama dengan total produksi. Jadi ada total produksi akhir dikurangi total produksi mula. Nah, kemudian ada juga produk rata-rata atau average product. Nah, ini sederhana, kita hanya membagi si jumlah tenaga kerja, jumlah barang yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Berarti kalau average product untuk yang akhir, berarti dia membagi antara tingkat produksi atau total produksi dari akhir dibagi dengan jumlah tenaga kerja di akhir. Nah, itu yang kita perlu ketahui. Ya, ada 4. Nah, yang kelima ini adalah gabungan dari konsep-konsep yang tadi kita pelajari. Jadi elastisitas output dari tenaga kerja di sini menghitung bagaimana perubahan dari tenaga kerja itu memengaruhi perubahan dari output. Nah, caranya kita menghitung persentase perubahan dari output dan dari tenaga kerja. Nah, persentase perubahan dari output sendiri itu bisa kita pecah menjadi ya perubahannya dibagi dengan besar output yang dihasilkan di awal gitu ya. Jadi ini Q akhir dikurangi Q mula dibagi dengan Q mula. Gitu. Nah, ini kemudian kita olah secara matematis ya. Saya hapus lagi. Nah, di sini dari yang bentuknya seperti ini ya, delta Q dibagi Q ya. Itu kan sama seperti ini ya, dibagi delta L per L gitu ya. Nah, ini kalau secara matematis ya kita bisa ubah bentuknya jadi kali 1 per delta L dibagi delta L, dibagi L bukan? Nah, ini menghasilkan delta Q. Oke, maaf saya ganti warna dulu saja mungkin. Ini menjadi delta Q dibagi Q ya. Dikali, nah ini naik jadi L per delta L. Atau dalam bentuk lain ya delta Q per delta L dikali L per Q. Ya. Nah, ini sama saja dengan yang ini sama saja dengan ini. Jadi kalau saya buat ulang ke sini ya. Ini akan sama dengan delta Q per delta L dibagi, nah ini kan terbalik ya jadinya. Ya. Nah, ini menjadi ya Q per L. Nah, si delta Q per delta L ini ya, ini adalah si marginal product. Sementara Q per L ini agak inkonsisten ya, harusnya ini sama-sama P ya. Q per L ini adalah rata-rata produk. Nah, itu dulu ya yang kita perlu pahami. Nah, sekarang kita baru bisa mengaplikasikannya ya dalam kasus kita. Nah, dalam kasus kita ini setelah kita tahu berapa kuantitas input yang digunakan, yaitu dalam hal ini adalah tenaga kerja yang berubah, kita punya juga di sini data produknya ya, pura-puranya. Nah, pada tidak ada tenaga kerja ya artinya tidak ada yang diproduksi. Satu tenaga kerja ini bisa memproduksi 3 satuan, 2, 8, 3, 12, 4, 14, 5, 14, 6, 12. Nah, di sini kita menghitung marginal product. Nah, caranya adalah ya gampang saja, kita mengurangkan jumlah total produk ya di yang akhir dengan yang mula. Maka ini 3 berasal dari ya, 3 dikurangi 0 ya.
Ini 5 berasal dari 8 dikurangi 3. 4 dari 12 dikurangi 8 dan seterusnya. Ini marginal ya. Nah, average ya tinggal dibagi. 3 ini berasal dari 3 per 1. 4 ini berasal dari 8 per 2. Ini 12 per 3 dan seterusnya juga. Nah, elastisitas ini ya berarti sama dengan tadi ya. Marginal product dibagi dengan average product. Ya sudah, kita tinggal hitung elastisitasnya dari ini dibagi ini. Oh, maaf terbalik ya. Maksudnya MP dibagi AP. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara jumlah produksi total dengan jumlah tenaga kerja. Nah, di sini ada peningkatan ya. Nah, pada jumlah tenaga kerja sama dengan 4, ada stagnansi dari 4 ke 5 ya. Semuanya berjumlah 14 totalnya, lalu kemudian ketika ditambah satu lagi justru malah menurun. Nah, kemudian kalau kita petakan ya, marginal dan average-nya, average-nya juga makin lama makin turun gitu ya. Jadi jumlah barang yang atau jumlah produk yang dihasilkan oleh tiap orang itu justru malah makin sedikit ketika ditambah lagi. Sedangkan marginalnya malah terjadi penurunan setelah peningkatan tenaga kerja dari 2 ke 3 gitu ya. Itu makin stagnan atau malah makin rugi gitu ya, sampai ke berkurang malah ininya hasilnya yang dibuat. Nah, ini menunjukkan bagaimana hukum dari diminishing returns itu bekerja atau muncul. Sekarang kita bahas bagaimana fungsi produksi dengan satu input variabel. Jadi, kalau kita bicara faktor produksi satu input variabel atau faktor produksi sederhana, ya kita di sini berbicara bahwa perusahaan itu harus menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output itu melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh si input variabel tersebut. Nah, jadi di sini kita mengisolasi efek dari satu faktor produksi ya atau satu variabel ini. Maka di sini kita mengkaji bagaimana hubungan antara satu faktor produksi ini dengan si output atau omset gitu ya. Nah, perusahaan itu akan merugi apabila dia menambah unit input yang itu menghasilkan penerimaan yang lebih kecil daripada tambahan biaya. Nah, ini ya logika sederhana saja ya. Jadi kalau dia punya faktor produksi 1 gitu ya, kemudian outputnya itu 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau ditambah 1 itu nambah jadi 4, nambah 1 lagi nambah jadi 3 dan seterusnya. Nah, itu pada penambahan kesekian sampai dia malah tidak penambahannya itu ya lebih kecil daripada si mohon maaf, maksudnya produknya itu lebih kecil daripada penambahannya, maka ya di situ di titik itu perusahaan akan rugi ya, sehingga bisa dipastikan perusahaan tidak mengambil langkah tersebut. Nah, untuk melihat bagaimana si perusahaan itu menambah atau tidak menambah lagi faktor produksi, di sini kita melihat dua variabel besar, yaitu yang pertama produk pendapatan marginal atau marginal revenue product. Nah, ini didapatkan dari perkalian marginal product dan marginal revenue. Jadi, bisa dikatakan ini adalah jumlah dari produksi. Nah, sementara ini adalah omset atau pendapatan gitu ya, revenue, uangnya.
uang. Ini nggak jelas tulisannya. Ya, jadi di sini adalah besar uang. Nah, itu dikalikan sehingga mendapatkan marginal revenue product. Nah, marginal revenue product ini yang didapatkan dari penambahan 1 unit atau sekian unit faktor produksi, ini ditandai oleh subscript di sini ya. Ini maksudnya adalah labor gitu ya, contohnya ya gitu ya. Kalau kita bahas tenaga kerja. Nah, apabila si marginal revenue product ini lebih besar daripada marginal revenue cost, nah maka perusahaan akan terus menambah input variabel tersebut gitu. Nah, ini kayaknya agak salah ya. Harusnya marginal revenue produknya ya yang lebih besar daripada marginal revenue cost. Nah, ini salah ya. Nah, marginal revenue cost sendiri bagaimana menghitungnya? Ya, mudah saja. Kita hanya menghitung perubahan total cost. Ya, di sini ada delta, ini artinya perubahan. Ya, ini change untuk perubahan. Dibagi dengan perubahan jumlah tenaga kerja. Nah, maka kita mendapatkan marginal revenue cost dari penambahan 1 unit variabel gitu ya dari fungsi produksi kita. Nah, dalam berbicara faktor produksi dengan 2 input variabel, kita perlu mengenal yang namanya kurva isoquant dan isocost. Nah, kalau kurva isoquant ini berbicara produksi. Jadi berapa jumlah faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk gitu, untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Nah, yang kedua ada isocost. Nah, kalau ini baru biaya. Nah, ini dari kata cost ya. Jadi quant ini bisa kita asosiasikan dengan quantity gitu ya. Jadi jumlah gitu. Tapi jumlah di sini maksudnya adalah jumlah produk. Ya, sementara kalau cost ya kita tahu sendiri itu artinya adalah biaya. Nah, ini kita akan bahas dulu apa itu kurva isoquant ya. Jadi misalkan di sini kita punya 2 faktor produksi yaitu yang diwakili oleh modal yaitu K dan labor atau tenaga kerja. Nah, modal ini kita tempatkan pada sumbu Y. Jadi sumbu Y ini menunjukkan jumlah dari faktor produksi modal. Ya, dalam satuannya berarti ya mungkin uang gitu ya atau jumlah modalnya atau sebagainya. Nah, sementara yang ini ya mewakili jumlah dari tenaga kerja di sumbu X gitu ya. Jumlah tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ciri-ciri dari kurva isoquant itu kemiringannya negatif. Jadi dari 0 sampai tak hingga itu dia cenderung menurun ya. Kemudian semakin ke kanan kedudukan isoquant menunjukkan semakin banyak atau semakin tinggi jumlah outputnya gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan saya punya di sini kurva isoquant kedua, nah maka jumlah produksi yang dihasilkan oleh misalkan saya beri nama P ya, kurva isoquant P dan kurva isoquant Q. Maaf, ini warnanya beda ya. Warnanya ya, ini. Maka jumlah Q itu akan lebih besar daripada P. Nah, kemudian maksudnya apa? Oke, kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi isoquant itu tidak akan pernah berpotong dengan isoquant lain. Nah, maka bentuknya itu biasanya sejajar ya. Kalau kita punya kombinasi yang sama. Dan isoquant itu cembung ke titik origin. Nah, dia melengkung gitu ya ke arah titik 0,0 ini. Nah, kita bahas maksudnya isoquant ini apa. Jadi kalau kita punya sejumlah produksi, supaya gampang kita
ilustrasikan misalkan P ini jumlahnya adalah 50 gitu ya. Jadi untuk 50 produk, sementara Q ini adalah misalkan ya 100 lah ya, 100 produk. Nah, untuk 50 produk, kita di sini menyediakan banyak, tentunya kita punya banyak pilihan jumlah antara modal dan tenaga kerja kan. Nah, titik-titik yang dihubungkan oleh kurva ini itu menunjukkan kombinasi gitu ya. Jadi kombinasinya banyak antara kapital atau modal dengan tenaga kerja yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Nah, jadi di sini K1 ya, itu lebih besar dari K2 ya. Nah, K1 itu pasangannya L1. Jadi K1 ini modalnya banyak tapi tenaga kerjanya sedikit. Nah, itu menghasilkan 50 produk. Di sini K2-nya lebih sedikit, tapi L2 maksudnya modalnya lebih sedikit, tapi tenaga kerjanya lebih banyak. Nah, itu menghasilkan 50 produk juga. Kemudian K3-nya di sini sangat sedikit, tapi K-nya di K3 itu sangat sedikit, tapi di L3 itu sangat banyak. Nah, itu menunjukkan ya sebenarnya pilihan kombinasi antara dua faktor produksi kita. Nah, di sini kita mengartikan sebenarnya ya, yang kapitalnya tinggi tapi lebarnya sedikit, yang modalnya tinggi tapi tenaga kerjanya sedikit. Nah, itu namanya produksi atau industri padat modal. Nah, kalau padat modal biasanya cenderung sedikit tenaga kerjanya. Misalnya pabrik software ya. Nah, itu kan sangat banyak ya modal yang diperlukan gitu ya. R&D-nya, kemudian pabriknya, kemudian rantai pasoknya segala macam. Nah, tapi di perusahaannya sendiri itu biasanya lebih sedikit daripada perusahaan yang banyak pekerjanya seperti di kita gitu ya. Nah, bandingkan dengan misalnya tekstil gitu ya. Nah, tekstil ini mungkin ya pastinya tidak secanggih pabrik software ya atau di misalkan industri semikonduktor. Tapi jumlah tenaga kerjanya lebih banyak daripada yang ada di pabrik software atau semikonduktor. Nah, jadi yang ini namanya adalah padat karya. Ya, yang L3 ini, L3, oke, mungkin harusnya C3 ya. C3, C ya. C ini kita bisa katakan padat karya. Agak sesak. Hapus dulu. Nah, C ini kita bisa katakan padat karya. Nah, sedangkan ini padat modal si A ini. Nah, apa implikasinya untuk PWK? Nah, ketika kita memperhitungkan bagaimana sebuah fungsi produksi dalam sebuah perusahaan bekerja, kita perlu mempertimbangkan mana yang menghasilkan kesejahteraan. Ya, saya tulis di sini miring lagi. Kesejahteraan. Karena seru. Nah, apa yang disebut dengan sejahtera? Ya, pada dasarnya sih setara gitu ya. Maksudnya makin banyak orang yang menikmati hasil dari perekonomian. Artinya apa? Yaitu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Kalau kondisi wilayahnya itu banyak mungkin penduduk dengan tingkat pendidikan rendah tapi jumlahnya padat, kemudian angka pengangguran tinggi. Nah, akan sangat tidak bijak kalau kita mendorong investasi untuk industri padat modal. Kenapa? Ya karena orang yang mau kerja tuh banyak. Orang yang bisa diberi pekerjaan itu banyak. Jadi harusnya kita mendorong industri yang padat karya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dari sini sebenarnya.
Nah, kemudian kita berbicara iso cost ya. Nah, ini bisa di-pause dan dibaca sendiri ya. Tapi saya akan jelaskan konsepnya di slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada garis yang miring ke bawah ya. Nah, ini adalah garis iso cost. Jadi garis iso cost itu menggambarkan rasio antara upah dengan modal. Dengan kapital ya. Ini rumus sederhananya. Jadi kita punya total cost dan ini adalah penjumlahan dari jumlah tenaga kerja L dikali dengan upah per orang gitu ya. Lalu kemudian ada modal. Nah, modal ini bentuknya bermacam-macam. Nah, itu dikalikan dengan biaya sewanya, misalkan tokonya gitu ya, atau mesin gitu. Nah, di sini jumlah dari C ini tetap. Yang berubah adalah jumlah L dan K-nya. Jumlah tenaga kerja dan modalnya. Nah, itu lagi-lagi diwakili oleh sumbu Y dan sumbu X. Jadi, kapital ini kita bisa lihat dalam sumbu Y-nya, sementara yang labor atau tenaga kerja itu di sumbu X-nya. Nah, di sini jadi hubungan antara kedua variabel ini ya, yaitu seperti garis lurus. Nah, kalau kita punya K di sini ya, jumlah untuk K-nya kita maksimalkan ya. Nah, kita punya labornya sangat ya 0 begitu ya, tidak ada. Jadi ini kita maksimalkan ke modal. Nah, ini adalah C kita gitu ya. Nah, ini adalah C. Begitu. Sementara di sini kalau kita maksimalkan ke tenaga kerja ya, tidak ada modal sama sekali ya. Nah, itu ini juga C kita gitu ya. Nah, jadi perpotongan di sumbu-sumbu ini tuh menunjukkan total cost kita. Nah, di tengah-tengahnya yaitu adalah besar pilihan antara berapa K kita atau berapa L kita, berapa modal kita, berapa tenaga kerja kita gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dianalogikan dengan ketika kita membangun sebuah parit atau menggali sebuah parit gitu ya, menggali sebuah ya katakanlah bikin siring gitu ya. Nah, untuk siring dengan lebar 100 kilo misalnya ya, berapa jumlah orang yang dibutuhkan dan berapa jumlah cangkulnya. Katakanlah cangkul atau enggak traktor gitu ya. Nah, kalau kita mau memaksimalkan jumlah tenaga kerja, berarti ya orangnya banyak gitu ya. Kemudian ya satu orang tuh megang cangkul gitu. Tapi kalau kita mau meningkat atau kita mau memaksimalkan si modal, ya mungkin kita pakainya adalah traktor atau backhoe ya. Nah, satu backhoe itu atau tiga mungkin ya, ya kita cuma perlu 3 orang gitu ya. Ya sedikit di sini jadinya. Tapi harga backhoe itu berapa? Kan pasti tinggi. Nah, itu di sini ini kita posisi kita gitu. Nah, jika terjadi perubahan harga, maka kurva isokos akan berotasi. Nah, maksudnya adalah rotasi itu dia akan berubah kemiringannya. Ya, misalkan harga lebarnya jadi turun, upahnya ya dia turun ke sini mungkin ya, karena dia memerlukan biaya yang lebih rendah untuk nambah satu orang. Gitu. Atau kalau modalnya lebih rendah ya dia eh, miringnya jadi lebih landai gitu dan seterusnya. Nah, adapun di sini hubungan antara dua fungsi produksi itu ya dinyatakan dalam persamaan yang namanya fungsi produksi Cobb-Douglas gitu ya. Ini nama pencetusnya ya. Nah, isinya adalah jumlah barang yang diproduksi itu adalah perkalian antara konstanta positif ya dan besar dari jumlah modal dan tenaga kerja.
Nah, jumlah modal dan tenaga kerja ini dikalikan dengan sebuah konstanta lagi yang namanya adalah alfa. Kalau ini A ya, itu ya suatu koefisien mungkin ya yang mengalihkan ya mungkin produksinya gitu ya, yang menunjukkan berapa perbandingan antara jumlah tenaga kerja ini dengan jumlah tenaga kerja dan modal dengan produksi gitu. Nah, itu adalah A. Nah, adapun yang alfa itu adalah pangkat dari si besar modal dan tenaga kerja. Ya, ini sederhana saja sebenarnya. Kalau K itu punya alfa, maka L-nya pasti 1 min alfa. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan ini pasti 1 semuanya. Ya. Jadi alfa ini adalah sebenarnya efisiensi. Nah, berapa jumlah dari tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan 1 unit output gitu ya. Nah, kalau lebih kecil, kalau makin kecil ya berarti, kalau makin besar ya berarti ya. Oke, kalau kita punya 2 alfa, kalau kita ya punya 2 lebar gitu ya, lebar 1 lebih besar dari lebar 2. Nah, kalau kita bagi dengan jumlah kuantiti yang sama, ya, nah pasti yang lebih besar adalah yang ini. Nah, kalau yang lebih besar L1 misalnya berarti untuk menghasilkan 1 unit output kita butuh tenaga kerja yang lebih besar gitu ya. Nah, artinya yang ini lebih efisien, yang L2 gitu ya. Nah, artinya kalau alfanya makin tinggi, artinya eh, alfa 1. Kalau alfa 1 lebih tinggi daripada alfa 2, maka alfa 2 itu dikatakan lebih efisien gitu. Nah, ini hanya bentuk umumnya saja ya, si 1 kurang alfa itu jadi beta gitu ya. Nah, ciri utamanya bisa dibaca di sini ya. Nah, ketika kita bicara fungsi produksi lebih dari 2, nah ini kita jadikan bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi ada ini sekarang Y ya notasinya untuk produksi. Nah, itu masih konstanta. Nah, ini adalah perkalian dari faktor-faktor produksi begitu. Nah, dikalikan dengan sebuah ya bilangan sekular di sini ya. Ya, intinya adalah bentuk yang perlu kita perhatikan itu adalah ini perkalian antara faktor-faktor produksi. Jadi, nah contoh di sini ya ada produksi cengkeh, variabel independennya yaitu faktor-faktor produksinya adalah jumlah tanamannya, jumlah pestisida, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk, jumlah dan usia tanaman gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah perkalian. Kenapa perkalian? Karena kita di sini berbicara kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu kita bisa mix and match ya, berapapun jumlah dari masing-masing si faktor produksi ini gitu. Nah, akan tetapi kalau kita mau menghitung berapa jumlah yang diperlukan untuk tiap-tiap ini, itu akan sulit kalau kita masih menghitung dari jumlah aslinya. Nah, oleh karena itu, fungsi si Cobb-Douglas ini dijadikan dalam bentuk linier. Linier di sini artinya adalah penjumlahan. Bagaimana menghasilkan fungsi penjumlahan dari perkalian? Nah, kita menggunakan yang namanya fungsi logaritmik atau len ya, atau log. Ya, biasanya len ya yang lebih universal. Nah, ketika kita menjadikan fungsi y ini logaritmik, nah ini kalian silakan pelajari lagi fungsi logaritma ya, teori tentang logaritma. Nah, bentuknya menjadi seperti ini ya, ini len A B1. B1 ini adalah efisiensinya ya, efisiensi untuk faktor produksi 1, ini apa? Jumlah tanaman berarti ya. B2 itu untuk pestisida,
B3 tenaga kerja, B4 pupuk ya. Dan ini bentuk dari ini fungsinya dia yang menentukan sendiri ya kasusnya ya. Nah, ini jadinya adalah bentuk persamaan linier gitu ya. Untuk persamaan ya regresi linier begitu. Nah, ini kalau kita ubah jadi bentuk yang lebih ya tulisannya nggak ada len-nya ya tinggal mengubah si len-y itu jadi y aksen. Len A itu jadi A aksen gitu ya. Kemudian len X1 aksen dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan B itu atau si eh, betanya itu adalah koefisien elastisitas ya. Eh, Bisa dikatakan juga ini adalah efisiensi begitu. Ya, jadi berapa besar modal, berapa besar faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan satu output ya, satu satuan produksi cengkeh dalam artian ini. Nah, ini kalau kita masukkan ya si ininya, si datanya, kalau misalkan kita punya data jumlah produksi cengkeh gitu ya. Saya nulis apa ini? Jumlah produksi gitu ya ini ya. Ini jumlah produksi. Kemudian ada tadi X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Ini kita data setiap harinya gitu ya. Nah, kita bisa menghitung ya si koefisien elastisitas tadi begitu. Nah, jadi ini adalah hasil dari B kita tadi ya. Nah, di sini perubahan jumlah tanaman ini berapa tadi ya? Saya lupa. Mungkin X1 ya. Itu akan, ya X1 ya. Perubahan jumlah tanaman 1% akan menaikkan produktivitas 1,32%. Nah, itu dilihat dari angka koefisien ini, gitu ya. Kemudian B yang lebih dari 1, itu berarti sangat memungkinkan untuk menambah jumlah pohon. Jadi karena dia pengalinya makin banyak ya, kenapa nggak kita istilahnya di abuse gitu ya, dieksploitasi gitu, tambahin aja jumlah jumlah tanamannya supaya jumlah produknya meningkat gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat koefisiennya itu 0 sampai 1 ya, di sini maksudnya 0 sampai 1, B-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Itu dia mengalami yang namanya diminishing marginal return. Jadi kalau kita tambah terus ya, ini X2 itu tadi apa ya? Pupuk gitu ya, kemudian petani, jumlah tanaman. Ya, nanti dilihat lagi. Nah, itu akan mengakibatkan si jumlah produksinya itu menurun terus gitu ya. Jadi eh, kalau kita buat antara kurva antara Q dan misalkan X4 ya. Nah, makin bertambah si X4-nya, makin ke kanan, maka si jumlah produksinya itu akan menurun gitu ya, justru ya. Nah, itu yang dimaksud oleh koefisien yang antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, sementara maksudnya kalau dia makin besar ya, makin kecil ini ya, mendekati 0, maka jika bertambah berlebihan itu akan mengakibatkan MPP-nya negatif. Jadi ininya di bawah gitu ya si garisnya nanti. Nah, kalau B-nya menjauhi 0 artinya makin mendekati 1, ini si apa namanya? Si faktor produksinya itu masih bisa ditambah gitu ya. Walaupun nanti akan ya berkurang, diminishing gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan totalnya itu ada 3,14 gitu ya kurang lebih ya. Nah, makanya kalau kita menjumlahkan semua input itu 1 gitu ya, ya berarti outputnya itu 3,14%. Nah, ini sebenarnya eh, konsep regresi saja ya, konsep regresi secara mendasar gitu. Nah, kemudian kita akan bahas yang kedua, estimasi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi selain shift share gitu ya, di sini ada juga eh, pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pola lain ya. Ini juga menggunakan regresi gitu ya. Nah,
Kalau kita lihat saja langsung di sini YT ini adalah PDRB ya, pertumbuhan ekonomi itu bicaranya. PDRB dalam tahun tertentu ya. Dilihat dari, nah ini ada sebuah persamaan eksponensial ya. Ini ada PDRB di tahun sebelumnya, kemudian ada lajunya ya, dan dari jumlah tahunnya gitu loh. Nah ini, sementara yang UT ini adalah komponen error gitu. Nah ini sama konsepnya, kita buat menjadi persamaan regresi lagi. Jadi bentuknya itu dilogaritmakan menjadi seperti ini, gitu. Nah si R itu dihitung dengan, atau lajunya ya, laju pertumbuhannya itu dihitung dengan perkalian antara si bilangan eksponensial dengan betanya ya untuk untuk tahunnya dikurangi dengan 1 gitu. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada 14 tahun ya, 14 tahun PDRB-nya gitu ya. Nah, kita menggunakan di sini metode metode exponential smoothing ya namanya ya. Jadi dari persamaan yang tadi gitu ya, jadi PDRB T gitu ya, itu sama dengan PDRB 0 atau yang sebelumnya 0 dikali 1 plus R pangkat ya berapa T-nya gitu ya. Tambah dengan tadi ada tambah bukan ya, dikali eksponensial dari UT. Dikali error gitu ya. Nah, ini kita ubah jadi ln gitu ya. Jadi ln PDRB ya. Jadi ln PDRB 0 tambah, nah ini kita lihat di ini ya, di slide selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah ini tadi ya. Ya, jadi di sini kita punya hasil dari persamaan regresi tadi ya, yang dari ln PDRB tadi. Ini artinya kan kita di sini punya koefisiennya 14,38 dan 0,15. Nah, ini dimasukkan ke pola yang tadi. Ya, jadi ln PDRB itu sama dengan 14, ln PDRB di tahun tertentu ya. Itu sama dengan 14,38. Nah, ini satuannya apa ya? Miliar atau juta mungkin ya. Miliar mungkin ya. Nah, ditambah dengan, nah ini laju, ini yang tadi dinotasikan dengan ln 1 tambah R gitu ya. Nah, nilainya adalah 0,1581. Nah, rata-rata pertumbuhannya atau R, itu kita masukkan saja sekarang nilai si koefisien tadi, si ln 1 tambah R ini. Hitung-hitung-hitung, dapatlah 0,17 atau 17%. Nah, proyeksinya tinggal ditambah, tinggal diubah si nilai ininya, si apa namanya, kita mau lihat dalam berapa tahun, kemudian nolnya di mana gitu ya. Nah, itu kita lonkan lagi gitu. Eksponensial nih harusnya ya, jadi eksponensial atau EXP dari ya, ln YT gitu ya. Nah, itu ln YT-nya dihitung dengan yang ini. Ini diambil dari buku ya, mungkin bukunya kurang ini ya, lupa kalau ada istilah eksponensial gitu. Nah, jadi di sini ini hasil dari si proyeksinya gitu ya. Jadi B0 ini dari yang tadi ya, si koefisiennya si 14,38 ini ya, ditambah dengan 0,1581, kemudian T-nya itu kalau 15 ya berarti 1 gitu ya. Ini kan dari 14 ya diambilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ln-nya. Ya, PDRB-nya tinggal anti ln itu adalah eksponensial gitu ya. Jadi
ini eksponensial ln YT, ya sama dengan YT gitu ya. Nah ini adalah besar proyeksi dari PDRB. Nah jadi selain dari shift share ya yang kita gunakan untuk melihat dekomposisi apa saja penyusun dari pertumbuhan itu, kita juga bisa menggunakan ternyata eksponensial ya, analisis regresi eksponensial gitu. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.